Selamat datang di Daily Scan. Di video kita kali ini, kita akan mereview sebuah drama yang sangat seru yang dibintangi oleh Jung Hae-in. Drama ini menceritakan tentang seorang arsitek tampan yang mencintai teman masa kecilnya sendiri. Akan tetapi, ia tidak berani untuk mengungkapkan. Bertahun-tahun ia pendam, bahkan ia sampai rela lama menjomblo demi sang cinta pertama. Hal itu ia lakukan karena ia tak ingin merusak persahabatannya. Bagaimana keseruan dari kisah cinta mereka? Tanpa basa-basi lagi, inilah Love Next Door. Choi Seung adalah seorang arsitek handal yang berhasil mendapatkan banyak penghargaan atas karya-karyanya. Selain seorang arsitek, ia juga menjabat sebagai seorang CEO di perusahaan yang ia miliki sendiri. Sementara itu, Sok Ryu, teman kecilnya, bisa dibilang sangat cerdas. Dan karena kecerdasannya, ia berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Amerika. Dan ia berhasil bekerja di perusahaan Grip, sebuah perusahaan besar yang sangat Sok Ryu impikan. Karena keberhasilan yang mereka raih, tak ayal jika ibu mereka yang juga berteman saling membanggakan anaknya. Diceritakan tak lama lagi Sok Ryu akan menikah. Ibu Sok Ryu yang bernama Misuk membagikan surat undangan kepada semua teman dekatnya. Akan tetapi sang ibu tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, yang mana Sok Ryu ternyata sudah membatalkan pernikahan tersebut. Dan ia juga secara diam-diam telah pulang kembali ke Korea dan hanya memberitahu temannya saja yang bernama Mo-eun untuk menjemputnya di bandara. Di sebuah kedai makan, Mo-eun menanyakan alasan Sok Ryu yang pulang ke Korea. Namun saat itu, adik Sok Ryu yang bernama Dojin datang dan membuat Sok Ryu panik. Sok Ryu tidak ingin jika keluarganya mengetahui kepulangannya itu. Dan ia juga beralasan bahwa ia ingin membuat sebuah kejutan. Ia meminta Mo-eun untuk terus bersamanya sepanjang hari. Akan tetapi, Mo-eun yang seorang paramedis mendapatkan panggilan. Dan akhirnya Sok Ryu pun harus pulang sendiri. Dalam perjalanannya, ia tak sengaja bertemu dengan Choi Song, tepat di depan kantor barunya. 배성류? 실수? Namun saat itu, ia melihat orang tuanya dan ia pun lantas langsung bersembunyi. 뭐야? 나 한 번만 살려주라. 아, 얘 갑자기 나타나서 뭐라는 거야? 너 지금 뭐하냐? 긴 말할 시간 없고. 알았지? 야야, 여기 뭔 여행 가방이 또 승희 오랜만이다. 아이 뭐야? 여기서 다들 모여서 야, 너 이거 하나 먹어. 잘 먹겠습니다. 너 이거 해결 네 거야? 아니? 우리가 갖다 버려줄게, 여보. 그래, 내가 계획. 아무짝에 쓸모없는 거야. 이거 갖다 버려야 돼. 아니야, 이게 곰곰이 생각을 해보. 간다. 나 나간다. 미국에 있어야 되는 애가 갑자기 나타나가지고. 아 비켜, 숨 막혀. 너 이모 왜 피하냐? 방 광활한 거 봐라. 아, 야, 너 그 더러운 손 안 떼냐? 야, 너도 알지? 너 지금 일부러 그러는 거지? Di malam harinya, dengan terpaksa Sok Ryu harus pulang ke rumah setelah Choi Song memaksanya. Sebelum masuk, ia memaksa Choi Song untuk meminjam kantornya untuk ia menginap, dikarenakan ia takut dimarahi oleh sang ibu setelah sang ibu mengetahui batal pernikahannya. Namun sayang, percakapan itu didengar langsung oleh orang tuanya. Dan tentu saja, sang ibu pun sangat marah setelah mengetahui kalau Sok Ryu membatalkan pernikahannya. Tak hanya itu saja, Sok Ryu juga mengundurkan diri dari perusahaan Grip dan kini ia telah resmi menganggur. Melihat orang tuanya yang marah, Sok Ryu langsung ngajak Choi Song untuk kabur. Dan di sebuah pinggir jalan, Sok Ryu beralasan jika hidupnya terlalu cepat sehingga membuatnya terbebani dan ia merasa jika ia harus istirahat. Setelah sekian lama mengobrol, Choi Song akhirnya bisa membujuk Sok Ryu untuk pulang karena dirinya yakin jika Bibi Misuk tidak akan memarahinya lagi.
이모 오는 거 같은데. 내가 미안해, 엄마. 엄마 울지 마. 조선사 튀어! 이 돼지들! 야, 빨리 열어, 빨리! 배송료 적어왔으니 또 시끄러워지겠네. 엄마 도대체 중간이잖아. 이순이 몇 개가 술을 때린다는데 얘기를 좀 듣자. Di kantor, di depan teman-teman Choi Song, Sok Ryu bercerita tentang dirinya yang pernah menjaga Choi Song saat masih kecil dahulu, yang baru saja pindah dari Perancis. Namun Choi Song malah menanggapinya berbeda dan mengatakan bahwa selama ini Sok Ryu hanya mengganggunya saja dan merepotkannya. Namun walaupun seperti itu, Sok Ryu tampak mulai merasa nyaman kembali ke Korea dan ia dapat bersantai dan jauh dari pekerjaan. Pilihan yang diambil oleh Sok Ryu merupakan keputusan yang besar yang penuh resiko. Namun baginya, itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Ia ingin menikmati hidupnya terlebih dahulu sebelum kembali menghadapi perjuangan yang lainnya. Sebenarnya, semua orang masih bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya Sok Ryu pulang ke Korea. Meski tidak memaksanya, Choi Song berusaha mengetahui cerita di balik kepulangannya itu. Akan tetapi, Sok Ryu masih enggan membuka diri dan menceritakan kebenarannya, yang mana ia merasakan tekanan yang besar saat di tempat kerjanya dahulu. Bahkan ia seringkali menjadi bahan gosip rekan-rekan kerjanya. Dan ketika Sok Ryu benar-benar membutuhkan dukungan, ia justru mendapati pacarnya yang berselingkuh dengan perempuan lain. 안녕히 계세요. 예. 안녕하세요. Karena tidak diizinkan datang ke peresmian kantor Choi Song oleh ibunya, Sok Ryu pun akhirnya memberikan hadiah kecil berupa pohon dilema untuk kantor Choi Song. Dan ia meminta maaf karena tak bisa hadir di acara tersebut dengan alasan ada janji lain. Di hari berikutnya, saat acara pembukaan, teman-teman ibu Choi Song dan ibu Sok Ryu berkumpul. Dan di sana ada seorang ibu-ibu yang mulai membicarakan pertunangan Sok Ryu yang batal. Tentu saja hal itu pun membuat ibu Sok Ryu malu. Namun untungnya teman-teman yang lainnya lantas segera mengalihkan topik. Meskipun Sok Ryu sudah berjanji tidak akan datang, ia terpaksa datang untuk mengatakan bros yang ibunya cari. Kehadirannya pun berujung pada sebuah penyesalan, di mana ibunya malah mengarang cerita di depan teman-temannya demi menyembunyikan rasa malu sang ibu dan membesar-besarkan kesuksesan Sok Ryu. 미국 다시 들어가는 거야? 당연하지. 그러니까 막 연봉 더 준다고 막 얘 가지 말라고 막 잡는데. 근데 어떻게 더 좋은 데서 막 오라는데. 너무 좋겠다. Sepulangnya dari acara itu, Sok Ryu terlibat pertengkaran dengan ibunya yang terus mendesak untuk kembali ke Amerika. Sok Ryu terus menolak dan mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap sang ibu yang selalu menuntutnya untuk menjadi sosok yang dapat membanggakannya tanpa memahami betapa lelahnya ia menjalani kehidupannya. Selama ini, Sok Ryu selalu berusaha keras demi kebanggaan ibunya. Ia menjadi siswa berprestasi, mendapatkan beasiswa, dan bekerja di Amerika. Semua itu semata-mata untuk membuat ibunya bangga. Namun kini, Sok Ryu merasa ia tak punya waktu lagi untuk bersenang-senang, bahkan untuk sekedar membahagiakan dirinya sendiri. Pertengkaran itu membuat Sok Ryu pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang sampai larut malam. Choi Song yang mengetahui hal itu pun lantas menemaninya di taman. Walaupun hujan deras, ia tetap setia menemani Sok Ryu yang sedang menangis. Setelah pergi ke berbagai tempat untuk melamar pekerjaan, Sok Ryu yang baru pulang menemukan kamarnya yang sebelumnya menjadi gudang telah diubah kembali oleh ibunya dan Choi Song. Tentu saja Sok Ryu pun sangat senang. Ia pun memaafkan sang ibu, dan ia juga senang karena Choi Song telah membuat kamarnya persis seperti dahulu ketika mereka masih bersekolah.
Bukan hanya itu saja, Choi Song juga memutuskan kembali tinggal bersama orang tuanya. Dan kamar mereka pun bersebelahan kembali, yang membuat Sok Ryu bisa lebih sering mengganggu Choi Song. Walaupun seperti itu, Choi Song tidak begitu masalah diganggu oleh Sok Ryu. Karena bagaimanapun, suara berisik Sok Ryu lah yang selalu ada mendukungnya dalam setiap waktu dan setiap saat. Termasuk saat Choi Song menjadi atlet renang sekolah yang tidak bisa mendapatkan dukungan dari orang tuanya karena terlalu sibuk. Dan sampai saat ini pun orang tua Choi Song masih sangat sibuk dengan karir mereka masing-masing. Dan jarang sekali mereka punya kesempatan untuk sarapan bersama. Sok Ryu yang gabut pergi mengganggu orang tuanya yang sedang berjualan. Dan di sana ia bertemu dengan guru SMA-nya. Karena tidak ada kegiatan, Sok Ryu pun memutuskan untuk membantu gurunya di sekolah dengan menjadi pembicara di kelas supaya bisa memotivasi murid-murid. Namun pembicaraannya di kelas malah berubah menjadi sedih setelah salah satu murid menanyakan tentang cita-cita Sok Ryu sejak SMA. Saat keluar dari kelas, Sok Ryu tak sengaja bertemu dengan Choi Song yang kebetulan sedang mendaftar sebagai kontestan desain renovasi sekolah. Di sana mereka memutuskan untuk menggali kapsul waktu yang dahulu pernah mereka tanam. Namun karena suasana hati Sok Ryu sedang sedih, Sok Ryu pun memilih untuk pergi lebih dahulu. Sok Ryu sebenarnya telah bosan dengan kegiatannya. Ia sempat berpikir untuk bekerja kembali. Namun ia juga masih enggan memulainya kembali karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Jung Mo Eun yang seorang paramedis mendapati seorang anak yang kejang-kejang. Ia kemudian membawa anak tersebut ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, jalanan itu telah macet total. Di saat sedang panik itu, ada seorang lelaki dengan sukarela membukakan jalan untuk ambulan. Dan karena hal itu, Mo Eun pun akhirnya berhasil membawa anak tersebut ke rumah sakit tepat waktu. Sementara itu, karena lamaran tempo hari lalu telah dikirimkan, ia pun terpaksa menemui wawancara kerjanya. Namun setelah ia ditanya tentang pengalamannya bekerja di Grab, suasana hatinya pun menjadi buruk dan ia pun membatalkan tawaran kerja tersebut. Di tengah kondisi emosi yang tidak stabil itu, Sok Ryu bertemu kembali dengan Choi Song dan berujung pada perdebatan dan kesalahpahaman di antara mereka. Dalam pembicaraan tersebut, Sok Ryu menyindir Choi Song bahwa Choi Song tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidupnya dan selalu dapat meraih impiannya dengan mudah. Padahal Sok Ryu tahu bahwa dahulu kala Choi Song harus merelakan mimpinya menjadi seorang atlet renang setelah mengalami kecelakaan menjelang Olimpiade yang membuatnya meninggalkan impian menjadi atlet itu. Keesokan harinya, Sok Ryu yang masih bosan menganggur, ia pun bingung karena selama ini hanya fokus untuk mencapai hal-hal yang membuat ibunya bangga, tanpa tahu apa yang benar-benar ia inginkan untuk dirinya sendiri. Karena merasa perlu menemukan tujuan hidupnya, Sok Ryu pun memutuskan mencari kapsul waktu yang mereka tanam dahulu untuk mencari inspirasi dari surat yang pernah ia tulis dahulu. Namun setelah sekian lama mencari, ia tak dapat berhasil menemukannya karena ternyata Choi Song telah terlebih dahulu mengambilnya. Mereka akhirnya bertemu di kolam renang sekolah. Choi Song membaca surat yang dahulu ditulis oleh Sok Ryu, yang lalu menceburkan diri ke dalam kolam renang agar Sok Ryu tidak bisa merebutnya karena ia tidak bisa berenang. Waktu itulah Choi Song kembali berenang untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Diceritakan dahulu kala karena perasaan sedih yang mendalam, ia mengurung diri di kamar hingga membuat Sok Ryu terus membujuk dan mengajaknya keluar. Dalam suasana nostalgia itu, Sok Ryu memutuskan untuk melompat ke kolam renang meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berenang. Melihat Sok Ryu yang tenggelam, Choi Song pun akhirnya menolongnya. Mereka kemudian berbicara tentang mimpi-mimpi yang hilang, penyesalan di masa lalu, dan pilihan hidup yang telah dan akan mereka ambil.
Bukannya berbicara tentang mimpi-mimpinya, Choi Song malah menatap tajam kepada Sok Ryu yang membuatnya teringat kembali perasaannya ketika SMA dahulu. Ternyata sejak lama Choi Song memendam perasaan cintanya kepada Sok Ryu, tapi ia tidak pernah berani mengungkapkannya karena takut merusak persahabatan mereka. Setelah dari kolam renang, mereka awalnya berniat membaca isi surat mereka bersama-sama. Namun saat Choi Song melihat isi suratnya, ia merasa takut jika Sok Ryu mengetahui perasaannya di masa lalu, dan ia pun langsung pergi ke rumah secepat mungkin. Choi Song berusaha melawan perasaan lamanya dengan meyakinkan diri bahwa itu hanyalah masa lalu dan kini ia sudah tidak memikirkan perasaan itu lagi kepada Sok Ryu. Namun ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dan akibat kejadian itu Choi Song pun merasa canggung saat bertemu Sok Ryu. Sok Ryu terus mengagu Choi Song karena ia tidak memiliki kegiatan dan masih bingung menentukan impiannya. Sok Ryu bahkan ikut ke kantor Choi Song, dan di sana ia mendengar kabar bahwa perusahaan lamanya, yaitu perusahaan Grip, mengajukan tawaran kerjasama dengan perusahaan Choi Song untuk membangun kantor baru di Korea. Karena perusahaan Choi Song tidak memiliki karyawan yang fasih berbahasa Inggris, asisten Choi Song yang bernama Myung Yu memohon agar Sok Ryu mau membantu mereka berkomunikasi. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Sok Ryu pun setuju untuk membantunya. Mereka lalu bekerja di kantor hingga larut malam dan pulang bersama. Akan tetapi di sebuah minimarket, mereka bertemu dengan Mo Eun dan seorang reporter yang bernama Kang Dan Ho yang sedang memperebutkan sekaleng minuman. Dan Ho pernah meliput penghargaan yang diterima oleh Choi Song, dan Dan Ho jugalah orang yang pernah membukakan jalan untuk ambulan tempo hari yang lalu. Namun di sini Mo Eun tidak menyadari hal itu. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Ketika Sok Ryu membahas kapsul waktu yang mereka buka, ia menyadari jika surat Mo Eun tidak ada di sana. Dan ternyata Mo Eun telah membukanya lebih dahulu. Mendengar hal itu, Choi Song pun panik karena Mo Eun pasti sudah membaca suratnya yang mengungkapkan perasaannya kepada Sok Ryu. Namun untungnya Mo Eun menjaga rahasia itu. Keesokan harinya, Sok Ryu membantu Choi Song melakukan rapat online dengan perusahaan lamanya. Awalnya rapat tersebut berjalan lancar. Namun karena terlalu senang akan proyek barunya, Myung Yu lupa mematikan sambungan, dan tanpa sengaja Sok Ryu mendengar percakapan dari pihak Grip yang menyatakan bahwa mereka sudah memilih perusahaan lain untuk proyek tersebut dan bukan perusahaan Choi Song. Dengan perasaan marah, Sok Ryu pun memberitahu Choi Song dan menyarankan untuk tidak melanjutkan desainnya. Namun Choi Song menolak. Meski tak akan diterima, ia tetap ingin memberikan yang terbaik. Keduanya pun lantas bertengkar, dan Sok Ryu pun akhirnya marah dan berkata bahwa ia tidak akan membantu Choi Song lagi. Walaupun Mo Eun mengetahui pertengkaran di antara Choi Song dan Sok Ryu, ia pun sengaja tidak banyak berkomentar, dan Mo Eun malah menceritakan tentang seorang anak perempuan yang ditemuinya di taman yang kebetulan memiliki minat yang sama dengannya. Meski tak mengetahui nama dan tempat tinggalnya, Mo Eun merasa seperti memiliki teman baru. Bukan hanya itu saja, Mo Eun juga memberitahukan bahwa ia sedang mengikuti sebuah tes paramedis lanjutan untuk menjadi paramedis pertama Korea yang ditugaskan di Antartika. Singkat cerita, di keesokan harinya, meskipun masih marah, Sok Ryu tetap membantu Choi Song dalam menjadi penerjemah. Rapat tersebut seharusnya berjalan lancar. Namun salah satu karyawan yang datang dari Grip ternyata adalah mantan rekan kerja Sok Ryu yang pernah memanfaatkan dirinya. Hal itu lantas memicu trauma Sok Ryu dan ia pun mulai sulit mengendalikan emosinya. Setelah rapat selesai, situasi pun menjadi panas tatkala Chris mengejek Sok Ryu dengan sebutan AI dari Korea. Mendengar hal itu, Choi Song pun marah dan hampir saja menghajar Chris. Sok Ryu kemudian mengambil kendali dan langsung menghajar Chris.
Bukan hanya itu saja, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Secara tiba-tiba, Seok-ryu menyatakan bahwa ia keluar dari Grip akibat pelakuan dan ejekan dari Chris. Dan ternyata selama bekerja di Grip, Seok-ryu hanya dimanfaatkan oleh Chris. Dengan amarah yang tak terbendung lagi, Seok-ryu pun berjanji akan melaporkan semua kecurangan dan penggelapan dana yang pernah dilakukan oleh Chris terhadap perusahaan Grip. Setelah Seok-ryu lebih tenang, Choi Song mendekatinya dan mulai mengajaknya berbicara. Bahkan ia berusaha membuatnya tertawa. Dan akhirnya Seok-ryu pun merasa lebih tenang lagi. Terutama setelah Mi Young-yu memberitahukan bahwa proposal proyek mereka diterima untuk membangun kantor utama di Korea. Tak hanya itu saja, Mi Young-yu berhasil memastikan bahwa Chris akan segera dipecat dikarenakan ia telah merekam semua percakapan mereka dan memberikannya kepada CEO Grip yang ternyata saling mengikuti di Instagram. Mendengar kabar itu, Seok-ryu pun merasa sangat bahagia dan langsung memeluk Choi Song yang membuatnya sedikit canggung mengingat ia menyimpan perasaannya kepada Seok-ryu. Choi Song lalu teringat saat pertama kali Seok-ryu memeluknya dengan erat. Ketika itu, ia membawakan komik favoritnya saat mengunjungi Seok-ryu di Amerika pada libur kuliah. Namun saat itu, Choi Song harus menelan pil pahit karena Seok-ryu sudah punya pacar. Dan kini, setelah mengetahui batalnya pernikahan Seok-ryu, Choi Song pun kembali mendapatkan kesempatan lagi untuk mencintai Seok-ryu. Akan tetapi, ia masih tidak berani untuk langsung mengungkapkannya karena ia masih takut merusak persahabatan mereka. Namun kesenangannya hanya sementara dan seketika berubah menjadi galau tatkala mendengar percakapan Seok-ryu dengan Mo-eun yang membahas pernikahan Seok-ryu yang batal. Yang ternyata Seok-ryu masih belum bisa move on dari mantan tunangannya itu. 다 잊었어? 아니, 아직 사랑해. Di keesokan harinya, ketika baru sampai di kantor, sikap Choi Song seketika berubah dan langsung memberhentikan Seok-ryu dengan alasan ia tidak ingin Seok-ryu terlibat kembali dengan Grip. Tak hanya itu saja, Choi Song juga mulai baperan setiap kali Seok-ryu mengajaknya berbicara. Ia juga sempat bertengkar dengan Seok-ryu dengan berkata bahwa ia tidak suka jika ada orang yang membahas masa lalu. Namun waktu itu, seorang wanita tiba-tiba datang dan memeluk Choi Song. Dan ternyata wanita itu adalah Jung Tae-hee, mantan pacar Choi Song yang berselingkuh. Tae-hee datang meminta bantuan Choi Song dalam proyek keseniannya. Awalnya, Choi Song ingin menolak, namun Mi Young-yu mendesaknya untuk menerima tawaran itu. Choi Song pun bingung, takut Seok-ryu akan merasa tersinggung, sehingga ia hanya akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Sepulangnya dari kantor, Choi Song melewati kedai makanan milik orang tua Seok-ryu dan melihat ayah Seok-ryu kembali merokok. Mereka pun mengobrol dan minum-minum hingga Choi Song mabuk, yang akhirnya menginap di rumah Seok-ryu dan tidur di kamar Dong-ji. Di keesokan paginya, Seok-ryu tidak tahu kalau Choi Song menginap di rumah dan mengira bahwa yang tidur itu adalah Dong-ji, dan ia pun langsung marah dan memanggurkan Choi Song dengan kasar sehingga membuatnya tersentak. Dong-ji yang melihat hal itu pun salah paham melaporkan kejadian tersebut pada sang ayah. Choi Song yang panik lantas langsung mengejar Dong-ji, namun saat itu ia malah terbentur rak kayu. Di rumah sakit, ayah Choi Song yang seorang dokter menangani cederanya. Cedera di kakinya memang tidak parah, tetapi ia tetap harus memakai gips sehingga kesulitan bergerak. Melihat kondisinya itu, Seok-ryu pun menawarkan diri untuk menjadi supir pribadinya sampai Choi Song pulih. Awalnya Choi Song menolak, namun setelah menyadari ia tidak bisa mengemudi, ia pun akhirnya setuju dengan tawaran Seok-ryu dan mereka pun pergi ke rumah Tae-hee bersama. Choi Song sangat khawatir akan melukai perasaan Seok-ryu akan sikap Tae-hee yang selalu membicarakan masa lalu mereka. Meskipun ia tidak pernah tahu apakah Seok-ryu juga memiliki perasaan yang sama atau tidak. Di tempat lain, Mo-eun yang sedang bertugas menemukan anak kecil yang pernah ditemuinya di taman. Anak itu bernama Yeondu.
Dan saat itu ia sedang sendirian di rumah dalam keadaan sakit sehingga meminta bantuan para medis. Moeun lalu membawa Yeondu ke rumah sakit dan terkejut setelah mengetahui bahwa Yeondu adalah anak dari Kang Dan-ho. Setelah situasi lebih tenang, Moeun memarahi Kang Dan-ho karena telah lalai menjaga Yeondu. Namun Yeondu membela ayahnya dan berkata pada Moeun bahwa ia tidak mau berbicara lagi dengannya karena sudah memarahi ayahnya. Sementara itu, di tempat lain, setelah memakan masakan Seok-ryu, Taehi sempat memuji masakannya dan berkata bahwa Seok-ryu terlihat menikmati kegiatan memasaknya. Karena pujian tersebut, Seok-ryu pun mulai mempertimbangkan untuk menekuni bidang tersebut. Karena pikirannya terganggu oleh perkataan Taehi, ia pun sulit tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di halaman. Dan saat itu juga, Choi Song yang juga belum tidur menemaninya melihat isi guci yang disimpan di halaman. Seok-ryu bercerita tentang hobinya yang baru dalam bidang memasak. Sementara dalam hati Choi Song mulai mengakui bahwa perasaannya kepada Seok-ryu ternyata tidak pernah berkurang. 야, 이걸로 간장게장 만들면 진짜 대박이겠다, 그치? 내일 이거 시간장 맛 좀 보여달라 그럴까? 야, 이게 우리가 진짜 그 작은 차이가 진짜 크거든? Di keesokan harinya, di rumah, Choi Song terlihat tidak akrab dengan kedua orang tuanya yang sama-sama sibuk akan kehidupan masing-masing yang terlihat tidak harmonis. Namun untungnya, suasana tersebut seketika berubah setelah kedatangan Seok-ryu ke sana yang mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan. Karena telah biasa berkunjung ke rumah Choi Song, Bibi Enam membiarkan Seok-ryu masuk ke kamar Choi Song untuk mengajaknya sarapan bersama. Karena Choi Song sedang mandi, ia pun mempunyai kesempatan untuk mencari surat dari kapsul waktu yang disembunyikan oleh Choi Song. Namun, begitu Choi Song melihat Seok-ryu memegang surat tersebut, ia segera merampas dan membuangnya, lalu beralasan bahwa isi surat tersebut hanyalah lelucon. Namun sebenarnya, Choi Song tidak mau ketahuan bahwa dia menyukai Seok-ryu. Akan tetapi, Seok-ryu yang tidak peka malah tidak terlalu memikirkannya dan hanya merasa bingung dengan sikap panik Choi Song. Seok-ryu mulai melihat-lihat lagi channel YouTube lamanya, di mana dia pernah mengunggah video-video memasaknya. Dorongannya untuk menekuni bidang ini semakin besar, dan dia bahkan diam-diam mendaftar kelas memasak dan hanya memberitahu Moeun saja, serta berniat merayakannya bersama Choi Song dan Moeun. Namun Choi Song masih menghindari Seok-ryu karena dia masih gelisah dengan perasaannya sendiri. Choi Song yang sendirian tak sengaja bertemu dengan Dan-ho yang kebetulan baru pindah ke sana. Karena Dan-ho ingin mempunyai teman baru, ia pun mengajak Choi Song untuk berkunjung ke rumah barunya. Dan di sana mereka saling menceritakan kehidupan masing-masing. Waktu itu, Choi Song bercerita tentang perasaannya kepada Dan-ho, bahwa ada seseorang yang tengah menemukan cinta sejatinya. Namun seseorang tersebut tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya. Mendengar hal itu, Dan-ho kemudian berkata jika sebaiknya seseorang tersebut segera mengutarakan perasaannya ketimbang memendamnya sebelum kesempatan itu menghilang. Dan-ho di sini juga sebenarnya telah mengetahui siapa orang tersebut. Dan ternyata percakapan tersebut didengar langsung oleh Moeun yang ternyata bertetangga dengan Dan-ho. 얘나 지금이나 꾸준히 보잖아. 아유, 한심한. Sebelum pulang ke rumah, Choi Song tak sengaja melihat ayah Seok-ryu menggandeng perempuan lain yang sedang mabuk. Karena itu, ia lantas teringat masa lalunya yang kelam, yang mana ibunya dahulu pernah meninggalkannya pergi bersama lelaki lain. Tidak mau hal sama terulang oleh Seok-ryu, ia pun memutuskan untuk menunggu ayah Seok-ryu pulang. Setelah bertemu, Choi Song langsung menanyakan maksud dari ayah Seok-ryu yang selingkuh. Ayah Seok-ryu yang bernama Paman Bae kemudian menceritakan kondisi sebenarnya, lalu meminta supaya Choi Song merahasiakannya dari istri dan juga Seok-ryu. Meskipun sedih melihatnya, mau tak mau Choi Song pun menyanggupi permintaan tersebut. Di hari berikutnya, ibu Seok-ryu bercerita kalau belakangan ini sikap suaminya agak aneh dan dia jarang pulang ke rumah di saat malam. Teman-temannya lalu mencurigai ayah Seok-ryu selingkuh. Karena hal itu, ibu Seok-ryu pun memeriksa bajunya. Akan tetapi yang ditemukan justru catatan pengambilan pinjaman.
Ayah dan ibu Soryu pun bertengkar di depan anak-anaknya sampai akhirnya sang ayah mengakui kalau dia telah merusak jam tangan salah satu pelanggan dan harganya senilai 3 juta won. Ia terpaksa menjadi supir sewaan untuk orang-orang yang mabuk, menguras tabungan keluarga serta mengambil pinjaman untuk membayar semua itu. Di tengah pertengkaran itu, sang ayah menumpahkan perasaannya yang selalu disalahkan dan direndahkan oleh ibu Seok-ryu karena penghasilannya yang tak besar. Setelah meluapkan semua emosi itu, sang ayah pun pergi keluar untuk menenangkan diri dan menangis. Seok-ryu kemudian mengejarnya, yang lalu mengajak ayahnya untuk bercerita di taman. Meskipun kondisinya rumit, Seok-ryu pun mencoba untuk menghibur hati ayahnya itu. Di keesokan harinya, Seok-ryu berusaha melihat CCTV milik kedai tetangga untuk melihat para pelaku yang memeras ayahnya. Namun Choi-sung telah melihatnya lebih dahulu. Choi-sung sudah mulai mencari pelaku semenjak ayah Seok-ryu bercerita. Dan saat ini, ia menemui kedua penipu itu bersama Dan-ho dan merekam semua kejadian di sana untuk membuktikan kalau arloji yang dipakai itu adalah arloji palsu. 입습한 지 얼마나 됐다고 막 날라차를 못 하고 있어. 네가 우리 아빠 돈 떼먹은 그놈이. Sang ayah mendapatkan kabar bahwa para penipunya sudah dibawa ke kantor polisi. Dia sangat senang dan kini berbaikan dengan ibu Seok-ryu. Sebagai rasa terima kasihnya, Seok-ryu membuatkan makanan untuk Choi-sung. Namun Choi-sung malah menolaknya dan meminta kepada Seok-ryu untuk tidak lagi mengganggunya. Bahkan Choi-sung berani meninggalkan Seok-ryu. Melihat sikap Choi-sung yang tiba-tiba berubah, Seok-ryu pun kemudian mulai merenung dan menyadari kalau mungkin saja selama ini Choi-sung memang benar menyukainya. Akan tetapi dia tidak berani untuk mengatakannya. Menyadari hal itu, Seok-ryu pun langsung mengejar Choi-sung untuk meminta perjelasan. Namun tiba-tiba mantan tunangan Seok-ryu yang bernama Yoon-jun datang menemuinya. Melihat Seok-ryu tidak nyaman dengan kehadiran tunangannya, Choi-sung sempat menyuruh Yoon-jun untuk pergi. Namun orang tua Seok-ryu datang dan mereka pun marah dengan mantan tunangannya itu. Akan tetapi alih-alih marah, ibu Seok-ryu malah menyambut Yoon-jun dengan sangat baik. Di luar, Choi-sung yang penasaran terlihat gelisah dan khawatir. Dan Mo-eun yang melihatnya langsung mengajaknya berbicara. Mereka membicarakan tentang perasaan Choi-sung yang selama ini terpendam. Dan di sana pula Mo-eun menasihati Choi-sung untuk cepat mengutarakan perasaannya sebelum tidak ada lagi kesempatan. Yoon-jun sengaja datang ke Korea untuk meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungannya lagi. Akan tetapi hal itu langsung ditolak oleh Seok-ryu dan Seok-ryu pun tidak ingin menemui Yoon-jun lagi. Seok-ryu curhat mengenai perasaannya terhadap mantan tunangannya itu kepada Mo-eun. Seok-ryu mengaku kalau dia sudah tidak mempunyai perasaan lagi padanya. Dan tanpa sepengetahuan Mo-eun, Seok-ryu mulai memikirkan perasaannya pada sahabat kecilnya, yaitu Choi-sung. Alih-alih mendukung keputusan anaknya, ibu Seok-ryu malah menyuruh Seok-ryu berdandan dan memintanya untuk memulai kembali hubungannya dengan Yoon-jun. Dan untungnya di luar sudah ada Choi-sung yang sengaja datang untuk mengantarkannya pergi untuk ke kelas memasak dengan menaiki sepeda. Sebagai rasa terima kasih, Yeondu mengajak Mo-eun untuk menjadi temannya. Karena pertemanan itu, Mo-eun pun akhirnya bisa mengetahui jika Dan-ho lah si manusia lumpur yang dicarinya selama ini. Setelah ia tak sengaja melihat baju Dan-ho saat itu. Di hari berikutnya, ibu Choi-sung berulang tahun. Namun suami dan anaknya melupakan hari penting itu. Bahkan sang suami harus terburu-buru pergi ke rumah sakit karena ada kecelakaan beruntun. Sementara Choi-sung sudah pergi menemui Tae-hee untuk membahas hasil karyanya.
Choi Song yang menemui Tae-hee malah bertemu dengan Sok-ryu yang sedang makan siang dengan Yoo-jun, dan hal itu membuat Choi Song sangat kesal. Choi Song akhirnya terpilih untuk merenovasi tempat gym sekolah, dan di sana sang guru memberitahukan jika Sok-ryu lah orang yang sangat penasaran dengan hasil pemilihannya. Bahkan hampir setiap hari Sok-ryu menanyakan hasil keputusan itu kepada sang guru. Bukan hanya itu saja, sang guru juga menasihati dan mendukung Choi Song untuk segera menyatakan perasaannya kepada Sok-ryu. Mendengar hal itu, Choi Song pun akhirnya sadar dan berani mengutarakan perasaannya. Ia kemudian berlari untuk menemui Sok-ryu. 너 지금 어디야? 알아서 뭐하게. 어디냐고. 찍게. 저희 둘이 찍어주세요. 여기 자 성규랑 둘이 찍찍을 해. 아, 됐어요. 드디어 어른이 됐던 Song, 고등학교 tepat di 졸업식. depan kantor barunya. 나못 본 거 봤어. 너 그렇게 입고 어디 가냐? 혜성유. 야, 나 지금 좀. 야, 내 말부터 들어. 내가 나한테 거짓말한 거야. 이번엔 꼭 말할 거야. 그래서 내가 널 좋아해. Choi Song tidak memaksa Sok-ryu untuk segera menjawabnya dan memberikan waktu untuk memikirkan kembali perasaannya itu. Berbanding terbalik dengan sang anak, sang ayah malah melihat ibu Choi Song bersama dengan lelaki yang pernah menjadi selingkuhannya dahulu. Hal itu membuat ayah Choi Song kecewa. Dia membuang bunga yang telah dibelinya dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. 진작 다 끝난 줄 알았는데 아직 남아있는 거야. Permasalahan rumah tangga orang tuanya tak disadari oleh Choi Song yang malah sibuk mempermasalahkan isi hatinya. Ia sangat lega setelah menyatakan perasaannya, namun ia agak menyesal menyatakan cintanya kepada Sok-ryu karena takut perasaannya tidak terbalaskan dan Sok-ryu malah menjauhinya. Di sisi lain, Sok-ryu sendiri sebenarnya menyukai Choi Song sejak kecil dan ia tidak mau mengakuinya dan malah membohongi perasaannya hingga saat ini. Adegan deui. Keesokan paginya, mereka berdua sepakat untuk menentukan waktu Sok-ryu menjawab perasaannya. Dan hal itu berdasar pada tanggal kadaluarsa dari produk susu yang mereka beli bersama. Choi Song memberitahukan jika ia sudah menyatakan perasaannya kepada Sok-ryu dengan maksud agar Tae-hee tidak terlalu mendekat dengannya. Dan untungnya Tae-hee menerima keputusan itu. Di samping itu, ibu Sok-ryu tidak sengaja melihat Sok-ryu keluar dari gedung sekolah. Dan di sana sang ibu akhirnya mengetahui kalau putrinya belajar memasak. Ia lalu memberitahukan hal itu kepada suaminya yang langsung memarahi Sok-ryu atas keputusannya itu. Mereka tidak ingin Sok-ryu bekerja di bidang memasak seperti mereka. Namun ucapan mereka membuat Sok-ryu jadi sedih karena merasa kalau orang tuanya tak pernah mendukung Sok-ryu mengejar impiannya. Karena hal itulah, Sok-ryu pun berani membandingkan perlakuan mereka kepada adiknya yang permintaannya selalu dituruti oleh mereka. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Choi Song yang langsung menenangkan dan mengajaknya pergi. Untuk menghibur Sok-ryu, Choi Song menyuruh supaya Sok-ryu berlatih memasak di kantornya saja karena ada dapur yang jarang terpakai. Sok-ryu tentu saja senang mendengar hal itu. Di keesokan harinya, dengan tiba-tiba ayah Choi Song mulai membicarakan perceraiannya yang pernah ditunda karena alasan menunggu Choi Song dewasa. Sementara itu, sang anak malah sibuk dengan memikirkan Sok-ryu yang saat itu terus diganggu oleh Yoo-jun, pria yang hampir mendapatkan Sok-ryu. Malam harinya, setelah Sok-ryu selesai memasak di dapur, ia tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. Alih-alih meminta bantuan Choi Song, ia justru meminta Yoo-jun untuk membawanya ke rumah sakit. Ternyata hal itu dilakukannya karena Yoo-jun adalah satu-satunya orang yang mengetahui penyakit kanker Sok-ryu. Sok-ryu pernah menderita kanker lambung dan itulah yang memicu perutnya kembali sakit. Kanker lambung itu
ia derita saat ia berusia 30 tahun dan setelahnya Yojun melamar. Seok-ryu sempat terpuruk mengetahui kondisi tubuhnya. Ia bahkan tidak berani menceritakan penyakitnya itu kepada orang lain. Choi Song yang tidak mengetahui hal itu hanya bisa bersedih karena merasa Seok-ryu tidak mau mengandalkannya. Setelah kondisi Seok-ryu membaik, Yoo-jun secara mendadak melamar Seok-ryu lagi. Hal itu membuat Seok-ryu terdiam. Dia tampak mempertimbangkan perasaannya dan mencoba memakai cincin itu lagi. Malam harinya, Seok-ryu menemui Choi Song untuk mengatakan tentang lamaran Yoo-jun dan berkata kalau dia mungkin akan menerima Yoo-jun kembali. Yang terjadi di masa lalu hingga hubungan mereka berakhir adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh kondisi mental Seok-ryu yang memburuk. Setelah pengobatan kanker lambungnya, dia menjadi depresi dan tidak mau bersosialisasi. Mereka selalu bertengkar dan memutuskan pertunangan mereka. Sekarang Seok-ryu menolak lamaran Yoo-jun, namun ia berbohong mengatakan kepada Choi Song kalau dia akan kembali kepada Yoo-jun. Hal itu ia lakukan supaya Choi Song berhenti mengajarnya, meskipun sebenarnya Seok-ryu sangat menyukai Choi Song. Setelah malam itu, Choi Song terlihat lelah akan masalah dengan Seok-ryu dan masalah dengan pekerjaannya. Dan hal itu membuat kurang istirahat hingga membuat Choi Song jatuh sakit. Choi Song telah tertidur untuk waktu yang lama hingga membuatnya berhalusinasi melihat Seok-ryu di kamarnya. Dan setelah bangun, Seok-ryu ternyata benar-benar ada di sana untuk merawatnya. Ketika Seok-ryu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, Choi Song tak sengaja menemukan hasil pemeriksaan Seok-ryu dari rumah sakit tempo hari lalu. Dan akhirnya Choi Song pun mengetahui kalau Seok-ryu terkena penyakit kanker lambung. Saat mereka sedang berdebat, pembicaraan mereka harus terdengar oleh ibu Seok-ryu. Dan akhirnya mereka semua pun tahu kalau Seok-ryu ternyata mengidap kanker. Sang ibu lalu memberitahukan hal itu kepada suaminya, dan hal itu membuat seisi rumah bersedih. Seok-ryu berusaha menenangkan keluarganya dengan berkata kalau ia sudah sembuh. Namun ibu, ayah, dan adik Seok-ryu merasa bersalah karena tidak memperlakukan Seok-ryu dengan baik. Choi Sung juga menyesali perbuatannya. Dahulu selama berada di Amerika, Seok-ryu sering menghubung Choi Song. Namun Choi Song mengabaikan semua pesan dan panggilan dari Seok-ryu itu karena Choi Song sudah patah hati setelah mengetahui fakta kalau Seok-ryu sudah bertunangan dengan lelaki lain. Orang-orang terdekat Seok-ryu benar-benar terpukul dengan kenyataan itu. Mereka menyesal karena tidak ada saat Seok-ryu membutuhkan bantuan. Semua orang mulai memikirkan bagaimana cara membantu Seok-ryu sembuh dari kondisinya yang mengkhawatirkan. Choi Sung juga menemui ayahnya untuk meminta bantuan supaya memeriksa Seok-ryu dengan baik dan membantu kesembuhannya. Mo-eun yang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya lantas menangis di depan Dan-ho yang bertemu dengannya di jalan pulang. Mereka berbagi kesedihan di malam itu dan tanpa sengaja Mo-eun mengungkapkan perasaannya dengan mencium Dan-ho. Keesokan harinya, Seok-ryu tiba-tiba menghilang dari rumah tanpa membawa ponsel. Ibunya sangat panik dan menelpon Choi Song untuk meminta mencarinya. Choi Song langsung meninggalkan pekerjaan untuk mencari Seok-ryu ke tempat yang biasa ia kunjungi. Namun hasilnya tetap nihil. Setelah sekian lama mencari, ia akhirnya menemukan Seok-ryu yang sedang melamun di tepi pantai. Choi Song langsung marah karena Seok-ryu telah membuat keluarganya sangat sedih dan khawatir. Di sana, Choi Sung menyuruh Seok-ryu untuk meluapkan semua emosinya. Choi Sung tidak ingin Seok-ryu terus-menerus memendam perasaannya dan menjadi depresi. Seok-ryu pun langsung meluapkan semua perasaannya. Ia menangis, berteriak, dan memukuli Choi Sung yang terdiam. Setelah baikan, mereka mendapatkan kabar dari ayah Choi Song yang memberitahukan kalau Seok-ryu telah bersih dari kanker.
dan sakit perut yang dirasakannya beberapa waktu lalu hanya karena infeksi biasa. Mendengar hal itu, Choi Song sangat senang dan ia pun langsung memeluk Sok Ryu. Mereka langsung pulang dan diam-diam Choi Song telah merencanakan pesta penyambutan di kedai milik ayah Sok Ryu. Setelah mengetahui kalau Sok Ryu telah sembuh total, semua orang menjadi bahagia. Yoo Jun yang melihat kalau Sok Ryu sudah bahagia dengan keluarganya juga ikut senang. Dan ia juga telah sadar bahwa Sok Ryu terlihat bahagia saat bersama Choi Song. Karena hal itu, Yoo Jun pun mengikhlaskan Sok Ryu. Yoo Jun lalu pamit dan Yoo Jun pun akhirnya kembali ke Amerika dan melupakan semua perasaannya. Hari itu adalah hari terakhir Sok Ryu memberikan jawaban akan perasaannya. Namun alih-alih menanyakannya, Choi Song malah menemani Sok Ryu menganggur dan membantu Sok Ryu menerjemahkan resep masakan dari Perancis. Malam harinya, saat makan malam bersama keluarga, Choi Song diberitahukan tentang perceraian mereka. Choi Song sangat terkejut. Ia bahkan berusaha menahan tangisannya dan pergi dengan alasan keperluan mendesak. Choi Song mabuk dan hampir pingsan hingga pemilik kedai itu menelpon Sok Ryu menggunakan ponsel Choi Song. Sok Ryu lantas datang menjemputnya dan berusaha membawanya pulang. Di tengah jalan, Choi Song bercerita tentang makan malam bersama orang tuanya serta perceraiannya. Choi Song menangis. Ia menceritakan kalau dirinya iri dengan keluarga Sok Ryu yang selalu bersama, bahkan punya foto keluarga. Hal yang tidak pernah ia miliki meskipun keluarganya ada. Setelah mengurus perceraiannya, ibu Choi Song datang ke rumah Sok Ryu untuk pamit pada ibu Sok Ryu tentang kepergiannya ke Afrika. Saat itu, Sok Ryu memberanikan diri menghampirinya dan menceritakan tentang kesedihan Choi Song semalam. Cerita itu membuat ibu Choi Song merenung. Ia lalu mengajak Choi Song untuk berbicara, namun Choi Song menghindarinya. Sok Ryu yang sudah menebak hal itu akan terjadi langsung memberikan foto keluarga Choi Song yang pernah dipotret oleh ayahnya dahulu. Sok Ryu pun berhasil membujuk Choi Song untuk menemui ibunya di bandara. Namun tiba-tiba ayah Choi Song menelpon dan memintanya segera datang ke kantor polisi karena salah satu petugas menemukan koper ibu Choi Song yang tertinggal. Sang ayah kemudian membuka koper itu dan menghubungi sang selingkuhan dengan menggunakan ponsel sang istri. Dan saat itulah semuanya terbongkar. Ternyata ibu Choi Song sudah pensiun dari pekerjaannya. Tapi temannya mengatakan kalau sikap ibu Choi Song sangat aneh. Diceritakan belakangan ini ia selalu lupa tentang dirinya yang sudah pensiun dan terus-menerus bertanya kapan akan ditugaskan kembali. Choi Song dan Sok Ryu berusaha mencarinya kemana-mana namun tidak berhasil. Choi Song sempat meminta bantuan ibu Sok Ryu dan teman-temannya untuk mencari sang ibu. Mereka kemudian pergi ke kuil yang ada di gunung karena tempo hari sang ibu dan teman-temannya pernah ke sana. Namun sebelum mereka tiba di kuil, ibu Choi Song sudah turun dan tergelincir ke jurang. Untungnya, Choi Song menemukan salah satu sepatu ibunya yang terlepas dan mereka pun mencari menyusuri tebing. Ayah Choi Song berhasil menemukannya lebih dahulu.
Mereka berdua sempat berbicara tentang kesalahpahaman yang terjadi dan akhirnya mereka pun berbaikan, dan Choi Song juga menyampaikan perasaannya kepada orang tuanya dan meminta orang tuanya untuk tidak menjadi bercerai. Setelah beberapa hari berlalu, Choi Song berangkat ke provinsi lain untuk mengurus proyek barunya. Ia sempat mengajak Sok Ryu, namun Sok Ryu menolak. Setelah 2 minggu kepergian Choi Song, Sok Ryu terlihat mulai bosan dan kesepian. Walaupun dirinya punya kegiatan, Sok Ryu tetap kesepian. Sampai pada akhirnya saat sedang belajar memasak, ia mendengarkan rekaman Choi Song yang sedang membacakan buku resep masakan Perancis. Di sana ia baru menyadari kalau Choi Song mengatakan sesuatu dalam bahasa Perancis. Setelah Sok Ryu menerjemahkannya, ia akhirnya sadar jika perasaan Choi Song benar-benar tulus kepadanya. Sok Ryu langsung meminjam mobil Mo Eun dan menyusul Choi Song. Setelah bertemu, Sok Ryu pun langsung mengungkapkan perasaannya yang sama-sama mencintai Choi Song. 네가 없으니까 만화책이 재미없어. 네가 없으니까 시간이 좀 안 가. 네가 없으니까 놀이터도 조용해. 내 마음을 그날에 보게 또 다니던 Sok Ryu dan Choi Song terlihat bingung menjelaskan hubungan baru mereka kepada orang tua mereka. Apalagi ibu Sok Ryu menyarankan agar Sok Ryu untuk melakukan kencan buta. Dan untung saat itu Mo Eun datang. Mo Eun penasaran apakah sahabatnya itu sudah pacaran atau belum. Dan saat mengetahui kalau mereka telah berpacaran, Mo Eun pun sangat bahagia. Mereka kemudian pergi kencan dengan menonton bioskop. Namun karena ini kencan pertama, Choi Song terlihat canggung dan bersikap kaku. Sementara itu, Mo Eun pergi piknik bersama Dan Ho dan Yeondu. Di momen itu, Mo Eun menyatakan perasaannya kepada Dan Ho, namun ditolak dan Dan Ho memintanya untuk menjauhinya. Saat makan malam, Sok Ryu menanyakan alasan Choi Song yang gugup berdekatan dengannya. Dengan jujur, Choi Song pun menjawab bahwa pikirannya seringkali membuatnya ingin melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan. Mendengar hal itu, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama. 뭐해? 짠! 내가? Saat pagi tiba, mereka pun panik karena orang tua mereka pulang lebih cepat. Mo Eun mengunjungi pemakaman untuk mendoakan temannya yang sudah wafat. Di sana dia tidak sengaja melihat Dan Ho dan Yeondu. Ternyata Yeondu bukan anak kandung dari Dan Ho, melainkan anak dari kakaknya yang telah meninggal. Mo Eun lalu mengajak Dan Ho untuk berbicara. Dan akhirnya Mo Eun pun mengetahui kalau keluarga Dan Ho pernah mengalami kecelakaan saat akan liburan. Tak hanya kakak dan iparnya, orang tua Dan Ho juga meninggal dalam kecelakaan itu. Yeondu jadi satu-satunya orang yang berhasil selamat, dan Dan Ho lah yang merawat Yeondu serta menjadi orang tua baginya. Sok Ryu mulai melamar pekerjaan di beberapa restoran dan hotel sebagai chef. Namun lamaran Sok Ryu belum diterima. Karena gagal mendapatkan pekerjaan, Sok Ryu berpikir untuk mengambil kelas memasak di Amerika. Dan saat mengetahui hal itu, Choi Song langsung marah dan mereka pun bertengkar. Bahkan Sok Ryu memintanya untuk tidak bertemu untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu, Mo Eun dan Dan Ho mulai berbaikan. Bahkan Dan Ho menyatakan perasaannya kepada Mo Eun di depan ibunya secara langsung. Baru beberapa hari saling menjauh, Choi Song sudah tidak fokus dengan kegiatannya. Choi Song juga mengalami kecelakaan di lokasi tempat kerjanya.
Kecelakaan tersebut membuat Sokryu panik dan segera berlari ke rumah sakit. Di sana ia meminta maaf karena menjauhi Choi Song selama ini. 내가 정말 많이 사랑해. 이 말 잘 들으려고 연락 안 하고. Saat di perjalanan pulang, Choi Song mendapatkan kabar kalau resep masakan yang dibuat oleh Sokryu menjadi juara 3 dalam kontes memaksa. Ternyata Choi Song mendaftarkannya tanpa memberitahu Sokryu terlebih dahulu. Kabar kemenangan itu membuat Sokryu sangat senang. Choi Song mulai berpikir untuk melawan Sokryu, namun dia bingung untuk melakukannya. Sementara Sokryu sendiri tengah sibuk membantu Mo Eun yang kisah cintanya terhalang restu ibunya. Mereka mencoba mencari jalan keluar bersama-sama. Dan Ho sendiri juga bercerita tentang masalah cintanya kepada Choi Song. Choi Song dan Sokryu kemudian mempertemukan Dan Ho dan Mo Eun di taman, membiarkan mereka berdua berpacaran. 사이렌을 울리며 어떤 구급대원이 나타나서 연두를 도와주고 기사를 더 많이 써야겠네. Karena tidak bisa menunggunya lagi, Choi Song pun memutuskan untuk melamar Sokryu. Namun Sokryu menolak ramalan itu. Tentu saja hal itu menghancurkan hati Choi Song dan membuat pikirannya kacau. Sementara itu, Mo Eun dan Dan Ho akhirnya mendapatkan restu dari sang ibu dan sekarang mereka bisa terang-terangan berpacaran. 하는 거야. 묶으면 진짜로 안 풀려요? Malam harinya, Choi Song bertanya alasan Sokryu menolak lamarannya. Di situ akhirnya Sokryu jujur jika dia takut kalau penyakit kankernya kambuh. Dan karena hal itu, ia takut akan menyusahkan Choi Song. Mendengar alasan itu, Choi Song pun akhirnya sadar dan dia berkata kalau Sokryu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi karena Sokryu pasti akan sembuh total. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Di momen itu, orang tua mereka yang dalam perjalanan pulang ke rumah melihat mereka berdua sedang berpelukan. Ibu mereka kelihatannya tidak menyetujui hubungan Choi Song dan Sokryu karena memikirkan kondisi Sokryu yang terkena kanker. Padahal ayah Choi Song dan ayah Sokryu terlihat mendukung hubungan mereka sekarang. Mereka juga membantu anak-anaknya dalam meluluhkan hati istri-istrinya untuk menerima dan berdamai. Meskipun begitu, Choi Song dan Sokryu tidak ragu sama sekali. Bahkan malam harinya, Choi Song menyelinap masuk ke kamar Sokryu dan melamarnya kembali. Keesokan harinya, ayah Sokryu telah memantapkan hatinya untuk menutup kedai miliknya. Hal itu juga telah diketahui oleh teman-teman ibu Sokryu yang membuat ibu Choi Song khawatir akan kondisi temannya. Ibu Sokryu harus sakit hati setelah mendengarkan ibu-ibu sekitar yang menggosipkan keluarganya. Ia marah dan berkelahi dengan ibu-ibu yang menggosip itu. Ibu Choi Song yang melihat hal itu langsung membantunya. Karena keributan itu, mereka pun tertahan di kantor polisi. Sampai akhirnya suami dan anak-anak mereka menjemputnya. Dan saat ngobrol berdua, mereka pun akhirnya sepakat untuk merestui hubungan antara Sokryu dan Choi Song. Hari di mana kedai milik ayah Sokryu akan ditutup pun tiba. Semua orang berdatangan untuk mencoba masakannya untuk terakhir kalinya. Hari itu ditutup dengan hal-hal yang mengharukan. Meskipun berat untuk menutup kedai yang telah menghidupi keluarganya selama bertahun-tahun, ia tetap senang karena akhirnya bisa menghabiskan waktu pensiun dengan keluarganya. Sementara itu, Mo Eun akhirnya diterima untuk bekerja di stasiun penelitian Kutub Selatan. Ia sangat bimbang karena ia baru memulai hubungannya dengan Dan Ho dan tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Mo Eun juga belum berani menceritakan hal itu kepada Dan Ho. Namun Dan Ho malah mengetahuinya sendiri dari teman kerja Mo Eun. Di sisi lain, ibu Sokryu dan ibu Choi Song sedang membahas rencana pernikahan anak-anaknya. Bahkan dari hari ke hari mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Tak hanya untuk membahas pernikahan saja, mereka juga saling belajar. Ibu Choi Song belajar memasak dan ibu Sokryu belajar bahasa Inggris. Suami mereka juga sering menghabiskan waktu untuk mabuk bersama. Hari-hari mulai terasa menyenangkan. Mo Eun yang awalnya mengkhawatirkan tentang kepergiannya ke Kutub Selatan, kini akhirnya bisa merasa lega karena ternyata Dan Ho dan Yeondu mendukungnya.
Kebahagiaan yang sama juga dirasakan oleh Sokriyu, yang mana sang ayah telah menyerahkan kedainya kepada Sokriyu dan diam-diam meminta Choi Song untuk merenovasinya. Selama berhari-hari, Choi Song telah mempersiapkan kedai itu untuk Sokriyu, dan kini Sokriyu telah memiliki restorannya sendiri. Hari-hari telah berlalu, Choi Song dan Sokriyu pun bersiap untuk pernikahan mereka. Namun setelah mencoba gaun pernikahannya, Sokriyu memutuskan untuk menunda pernikahan sampai Moon pulang dari kutub selatan. Dan sebagai gantinya, mereka akan membuat pesta kecil untuk orang tua Choi Song yang sebelumnya tidak merayakan pernikahan mereka dengan baik. Singkat cerita, 10 bulan telah berlalu. Choi Song terus mendapatkan proyek baru. Ia bahkan ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola lingkungan. Sementara Sokriyu telah berhasil membuat restoran dan menjadikan tempat yang sangat terkenal dan disukai banyak orang karena resep sehat yang ia ciptakan sendiri. Dan Ho yang diterima sebagai keluarga oleh ibu Moon akhirnya pindah ke rumah Moon. Dan Ho juga akan menyusul Moon ke kutub selatan karena ingin melakukan liputan sekaligus menjemput Moon pulang. Hubungan Sokriyu dan Choi Song juga semakin dekat dan kini mereka tengah mempersiapkan rumah untuk mereka sendiri. Dan film pun tamat, ditutup ending bahagia untuk semua orang. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.